Hey Pak Jokowi, apa kabar sekarang mobil SMK Pak? Dulu yang katanya mau produksi massal. Sekarang di mana Pak mobilnya Pak? Apakah sekarang mobil SMK itu ada fitur silumannya Pak? Jadi nggak kelihatan mobilnya sampai hari ini Pak. Nah, jadi beberapa hari terakhir isu tentang mobil SMK ini kembali rame lagi ya teman-teman. Gara-gara ada salah satu anak muda yang menggugat uang prestasi kepada Pak Jokowi. Akibat gagalnya janji beliau yang mengatakan akan memproduksi massal mobil SMK teman-teman. Karena seperti yang kita tahu selama beberapa tahun terakhir dulu-dulu nih setiap Pak Jokowi mau maju kontestasi politik pasti mobil SMK ini juga isunya naik ya teman-teman. Jadi mobil SMK nih seperti kendaraan politik digadang-gadang akan menjadi salah satu bangkitnya otomotif Indonesia. Wah, otomotif anak bangsa yang akan diproduksi massal. Wah, ini mimpi yang sangat besar dan sampai sekarang hanya menjadi mimpi, teman-teman. Aduh. Menanggapi hal itu, Pak Jokowi santai aja ya teman-teman, menganggap bahwa itu adalah gugatan biasa aja dan beliau menganggap bahwa sebagai pemerintah hanya bisa mensupport teman-teman. Tapi kan ini adalah perusahaan swasta. Ya tidak begitu juga Pak. Seharusnya kalau misalnya saya sebagai pemerintah, regulasi dan kebijakan semuanya ada di pemerintah Pak. Jadi pemerintah itu sangat berperan besar. Ya kalau misalnya produknya tidak lolos uji emisi, gimana caranya dong bisa lolos uji emisi Pak? Pasti namanya negara itu punya sumber daya, punya kekuatan, punya finansial yang cukup untuk membantu teman-teman. Kalau misalnya ini perusahaan swasta ya, jadikan BUMN aja Pak. Injek dong supaya nanti perusahaannya bisa besar. Tapi kenapa itu semua nggak dilakukan Pak? Apa memang ini benar-benar menjadi kendaraan politik Pak? Nah, kalau misalnya teman-teman itu nggak ngikutin timelinenya dari mobil SMK, kita akan flashback sebentar ya ke belakang teman-teman. Jadi mobil SMK tuh mulai terkenal di Indonesia karena keterlibatan Pak Joko Widodo waktu itu saat beliau masih menjabat wali kota Solo. Tahun 2007 sampai 2009, awal mula proyek SMK ini dimulai sebagai kerjasama antara pelajar SMK, sekolah menengah kejuruan, dan beberapa industri lokal. Nama SMK berasal dari singkatan SMK. Jadi pada tahun 2009, mobil pertama SMK Raja Wali mulai diperkenalkan sebagai hasil karya siswa SMK. Dan waktu itu udah masuk berita dan cukup viral bahwa Indonesia digadang-gadang sudah bisa membuat mobil sendiri. Apalagi ini buatan karya anak bangsa, anak-anak SMK. Wah, itu tentu saja adalah mimpi yang sangat besar dan berita yang sangat bagus untuk digoreng teman-teman. Lalu pada tahun 2011, pada saat itu Pak Joko Widodo, saat itu beliau menjabat sebagai wali kota Solo dan memakai mobil SMK Raja Wali sebagai mobil dinas. Nah, tentu saja ini adalah isu yang sangat manis untuk ditunggangi. Produk dari kota Solo ya, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi beliau wali kota Solo, ini anak-anak SMK yang berada di daerah Solo, tentu saja ini match bagus banget untuk dijadikan berita, untuk jadi kendaraannya beliau untuk melangkah ke jenjang berikutnya, memenangkan pertandingan di kota Solo dan juga membuka peluang potensi untuk bisa menang di skala nasional, teman-teman. Kita balik lagi di tahun 2012, mobil SMK menjadi viral sekali di berita-berita nasional di seluruh Indonesia. Lalu, mobil SMK ini dilakukan uji emisi, namun belum lolos standar nasional sehingga tidak bisa diproduksi massal. Lanjut lagi di tahun 2013 sampai 2016, mobil SMK vakum dan persiapan. Jadi proyek agak meredup, namun di balik layar ada pembentukan perusahaan PT Solo Manufaktur Kreasi, PT SMK, yang kemudian mengembangkan versi komersial mobil ini. Karena tidak lolos uji emisi pada saat itu, akhirnya terjadi pembentukan perusahaan supaya perusahaan ini bisa mengambil alih untuk memproduksi massal mobil SMK supaya bisa lebih bagus ya teman-teman. Lalu pada tahun 2017 pabrik PT SMK dibangun di Boyolali, Jawa Tengah. Jadi itu adalah salah satu pabrik terbesar ya teman-teman.
Oke teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut, pasti di antara kalian ada yang punya cita-cita atau mimpi menjadi seorang pembisnis. Tetapi kalian pasti bingung mulainya dari mana. Menurut saya, mulainya dari mindset teman-teman. Mindset yang seperti apa? Jadi kalau misalnya kalian mau mulai bisnis, ada hal-hal yang harus dipersiapkan. Kalau misalnya mengembangkan bisnis, mungkin lebih gampang ya teman-teman. Dari 1 ke 2, dari 2 ke 3, dan seterusnya. Tapi kalau misalnya mau mulai, bagaimana dari 0 ke 1? Nah, insight-nya ada di buku ini teman-teman. Buku Zero to One. Nah, jadi di sini banyak banget insight yang bisa kalian dapatkan ketika kalian baru merintis bisnis ya teman-teman. Jadi buku ini sangat-sangat saya rekomendasikan buat kalian untuk mengubah mindset bagaimana cara kita memulai bisnis teman-teman. Kalau kalian tertarik dengan buku ini, langsung aja check out di Keranjang Kuning sekarang juga. Oke, kita lanjut lagi videonya. Dan pada tanggal 6 September 2019, Presiden Jokowi meresmikan pabrik SMK dan peluncuran SMK Bima, mobil pick up untuk kebutuhan niaga. Nah, jadi mulai kelihatan ya teman-teman polanya. Setiap Pak Jokowi itu mau maju kontestasi politik, ini pasti berita tentang mobil SMK itu rame terus teman-teman. Ini pasti jadi salah satu isu yang hangat. Setiap Pak Jokowi mau maju kontestasi politik, pasti berita mobil SMK itu tiba-tiba keluar lagi teman-teman. Pada tahun 2019, waktu itu SMK Bima hadir dengan berbagai varian, termasuk Bima 1.2 dan Bima 1.3. Nah, tetapi pada saat tahun 2019, apalagi setelah pemilu saat itu teman-teman, langsung meredup lagi mobil SMK ini ya teman-teman. Apalagi pada saat itu juga terjadi pandemi COVID teman-teman. Jadi mobil SMK ini dia redup lagi. Karena pada saat itu dia tidak laku di pasaran teman-teman. Kenapa tidak laku? Karena pertama dari sisi promosi, dari sisi marketing sangat-sangat kurang teman-teman. Apalagi kurang diminati bahkan di negara sendiri. Padahal kalau saya menganggap mobil SMK ini seharusnya bisa menjadi kebangkitan otomotif Indonesia ya teman-teman. Ya kalau misalnya nggak lolos uji emisi ya tipis-tipis lah gimana caranya supaya bisa lolos uji emisi lah. Seharusnya kan kayak gitu teman-teman. Ini produk karya anak bangsa loh. Harusnya disupport teman-teman. Ya namanya juga baru pertama mulai pasti ada jeleknya lah teman-teman. Tapi kan sebagai negara ya harusnya memaklumi bagaimana ini masih produk pertama teman-teman. Tentu butuh dana, butuh biaya yang harusnya negara itu support gitu kan teman-teman. Mobil SMK ini sebenarnya netizen itu sangat tertarik ya teman-teman. Cuma dari segi harga males banget karena harganya waktu itu paling murah 130-an juta ya teman-teman. Dimana harga segitu udah 11-12 sama mobil-mobil dengan merek-merek yang terkenal. Mobil-mobil dari Jepang, Korea. Harganya sudah 11-12 teman-teman. Ngapain beli produk yang baru yang juga masih masa uji coba, harganya beda tipis dengan mobil-mobil yang sudah merek-merek terkenal. Nah ini kan nggak masuk akal teman-teman. Bagaimana produk karya anak bangsa, produk yang diproduksi sendiri di dalam negeri harganya tidak bisa bersaing dengan produk-produk yang impor teman-teman. Nah tentu saja ini menjadi pertanyaan. Apakah di sini ada lobby-lobby juga dari pihak luar negeri teman-teman? Kalau misalnya nih Indonesia punya pemerintah yang nasionalis, wah ini didukung penuh. Gimana caranya ini bisa diproduksi massal? Tentu saja ini akan mengganggu pasar dari produk-produk dari luar negeri yang sudah biasanya Indonesia menjadi segmen market regulernya teman-teman. Tentu saja ini akan membuat pihak dari luar ketar-ketir ya teman-teman. Dan mungkin ya ini nggak tahu ya, mungkin saja bisa ada nego-nego di balik layar teman-teman terhadap pemerintahan Indonesia. Tentu saja ini bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan khususnya terkait hal-hal yang politis ya teman-teman. Singkat cerita, mobil SMK gagal total teman-teman untuk kembali bersaing di pasar di dalam negeri sendiri teman-teman, di negeri kita sendiri teman-teman. Sayang banget. Harusnya kalau misalnya pemerintah nasionalis, pemerintah yang benar-benar mendukung, tidak ada yang tidak mungkin teman-teman. Semua regulasi datangnya dari pemerintah. Uang itu bisa dikumpulkan dari pemerintah. Coba zaman sekarang Dana Tara ngumpulin duit berapa? Triliunan teman-teman. Masa untuk membantu hal yang gini tuh sepele banget harusnya teman-teman. Tapi tentu saja akan ada dampak politik ya teman-teman kalau misalnya kita mau nasionalis terhadap produk sendiri. Tapi kalau saya sebagai warga Indonesia, kalau pakai produk dalam negeri ya teman-teman, pasti saya akan lebih
bangga harusnya teman-teman. Tapi kalau misalnya harganya cuma beda tipis, ya saya mikir-mikir dong. Harusnya gimana caranya pemerintah Indonesia tuh bisa membantu gimana supaya secara regulasi ini bisa lolos, secara keuangan ini bisa dibantu, dan secara teknikal gimana caranya supaya produk di dalam negeri itu bisa menjadi jauh lebih murah. Katanya ada beberapa hal yang memang membuat mahal mobil itu tuh gara-gara ada spare part yang masih impor dari luar negeri. Ya gimana caranya? Kita datangkan ahli lah, kita bantu support pabriknya supaya bisa mendatangkan mesin yang sama lah, kasih tenaga ahli, bayar tenaga ahli. Gimana caranya supaya kita bisa produksi sendiri, supaya harga HPP mobilnya bisa jauh lebih rendah. Jadi supaya nanti kita bisa jual produk mobil SMK itu harga di bawah 100 jutaan teman-teman. Harga 80 jutaan. Wah, kalau misalnya harganya selisihnya jauh dengan mobil-mobil yang sudah ada di pasaran, saya jamin pasti laku mobil SMK teman-teman. Pasti laku, nggak perlu promosi yang heboh-heboh. Asalkan harganya aja masuk akal. Kalau misalnya harganya masuk akal, jauh lebih murah, pasti orang akan milih mobil yang lebih murah, teman-teman. Walaupun ini masih mobil tahap percobaan gitu ya, teman-teman. Masih mobil ya, bisa dibilang ini mobil awal-awal ya, pasti banyak minusnya. Tapi kalau harganya ada margin harga yang jauh daripada kompetitor saat ini, orang pasti milih yang lebih murah. Nggak perlu promosi yang heboh-heboh. Saya jamin 100%, teman-teman. Nah, tapi sekarang pertanyaannya, pemerintah mau bantu apa enggak? Nah, itu kan teman-teman. Kalau pemerintah nggak mau bantu, akhirnya harga produksinya terlalu mahal, ya pasti aja nggak laku, teman-teman. Kalau misalnya harga produksinya murah, itu nanti bisa dibeli masyarakat. Akhirnya permintaan banyak, pelan-pelan nanti diperbaiki, teman-teman. Hal-hal yang kurang, kayak misalnya kualitas segala macam, itu bisa mengikuti. Yang penting HPP-nya itu bisa ditekan dulu, harganya bisa rendah dulu, sehingga ini bisa laku di pasaran. Jadi terkadang saya tuh gemes banget, karena mobil SMK ini sebenarnya harapan anak bangsa ya teman-teman, harapan kita sebagai netizen. Sedih kalau misalnya mobil SMK ini hanya diduga dijadikan sebagai alat kendaraan politik untuk menang kontestasi pemilu ya teman-teman. Dan di berita yang terakhir itu pada tahun 2023 setelah COVID, mobil SMK kembali lagi memperkenalkan mobil listrik SMK Bima EV di Indonesia sebagai International Motor Show pada saat itu teman-teman. Tetapi kembali lagi sampai hari ini tidak ada kabarnya. Katanya mau beralih ke mobil listrik. Tapi ya nggak ada kabarnya sampai hari ini teman-teman. Seharusnya harapan saya besar sih, harusnya pemerintah bisa lebih aktif untuk mengambil bagian di dalam perkembangan mobil SMK ini teman-teman. Apa saja yang bisa dibantu pemerintah? Pertama, regulasi teman-teman. Terus kedua, secara dana, secara cash flow, seharusnya pemerintah bantu teman-teman. Jangan jadi perusahaan swasta, harusnya jadikan BUMN aja, jadi supaya bisa lebih profesional. Dan kalau misalnya ada kurang-kurangnya bisa diinjeksi sama pemerintah teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya diinjeksi sudah lulus uji emisi, yang pertama beli harus untuk mobil-mobil pejabat-pejabat, untuk mobil dinasnya teman-teman. Nanti kalau pejabat-pejabat mobil dinasnya udah pakai mobil SMK, pelan-pelan cash flow-nya diperbaikin. Lalu HPP-nya diperendah supaya di pasaran publik juga bisa make teman-teman. Tentu saja kita sebagai warga Indonesia akan lebih bangga lah kalau bisanya menggunakan produk-produk dalam negeri. Nah, sekarang pertanyaannya, pemerintah mau nasionalis nggak? Mau beneran mendukung produk dalam negeri nggak? Atau hanya omon-omon saja, teman-teman? Oke, gitu dulu ya sharing kita kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat lain, feel free, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Saya Joshua Fufian, sampai jumpa lagi di obrolan kita berikutnya. Stay healthy and God bless.